Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Oke, saya akan coba share screen. Oke, ini materi kita hari ini tentang teknik integrasi. Ini tentang yang kemarin terakhir materi kita ya, tentang integral, yaitu tentang pencarian ruas. Oke, sebentar. Yang bagus aja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi kita yang kemarin tentang integral. Jadi kemarin pada bagian integral ini pendahuluan kemarin saya sisipkan materi tentang ini tentang sigma ya. Kemarin ini materi tentang sigma yang kita bahas. Sebenarnya sigma itu nanti dibutuhkan sebagai dasar dari integral. Jadi integral itu adalah limit dari sigma. Jadi di sini dibutuhkan sigma. Sigma itu nanti dibutuhkan untuk ketika kita mau menambahkan beberapa poligon ya untuk mendapatkan luasan di bawah fungsi fx ya di atas sumbu x. Nah, seperti ini untuk mendapatkan ini tidak semata-mata langsung kita dapatkan. Jadi alurnya itu sebenarnya adalah kita menggunakan yang namanya integral Riemann, di mana integral Riemann itu kita dekatinya itu dengan cara kita membuat beberapa poligon-poligon ya. Poligon-poligon ini akan diperbanyak seperti ini ya, diperbanyak, diperhalus, kemudian disigmakan. Jadi dijumlahkan semua poligon ini, kemudian dilimitkan, kan nanti akan kita dapatkan luasan satu daerah. Nah ini nanti pendekatannya itu berupa integral. Bisa kita dapatkan luasan tersebut itu bisa kita dekati dari dalam poligonnya itu, dari dalam itu maksudnya seperti ini ya, dari di bawah kurva atau di atas kurva. Nah, nanti juga dikembangkan integral Riemann itu tidak harus dari dalam, tidak harus dari luar, bisa dari dalam atau dari luar. Kemudian bisa ini dari ujung-ujung ya, dari ujung-ujung atau bisa dari tengah-tengahnya. Nah, ini jadi integral itu adalah sigma, kemudian dilimitkan. Jadi di sini ini Riemann. Jadi pendekatannya itu poligon-poligon ini untuk mendapatkan luasan di bawah fungsi fx dan di atas sumbu x, yaitu ini ya, bisa didekati dari atas, dari bawah, atau dari tengah. Dan poligon-poligon ini pun tidak harus selalu sama ya, bisa berbeda seperti ini. Jadi poligon-poligonnya itu bisa dari tengah ini, kemudian bisa dari tengah seperti ini, atau bisa dari ujung-ujung. Kemudian ditambahkan semua ya, kemudian baru dilimitkan. Itu adalah konsep dari integral Riemann di sini. Nah, konsep dari integral Riemann. Lalu ini. Nah, ini tentang integral tentu ya. Jadi di sini sigma kemudian dilimitkan dengan banyaknya partisi itu, jaraknya dari tiap partisi itu akan kita perbanyak hingga jaraknya itu menuju ke 0. Maka jadilah yang namanya konsep integral tentu. Nah, di mana integral itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Untuk integral tak tentu simbolnya kemarin seperti ini ya. Kemudian integral tentu disimbolkan seperti ini. Jadi integral tentu itu memiliki batas interval dari A sampai dengan B. Terma dasar kalkulus pertama ini adalah definisi dari integral. Kemudian ini terma dasar kalkulus kedua, ini definisi dari integral tentu.
Berikut adalah sifat-sifat dari integral tentu. Jadi kalau misalkan kita memiliki suatu fungsi apapun, kalau misalkan batas integralnya adalah dari A sampai A, diintegralkan pada suatu variabel bebas tertentu, misalkan di sini X, maka semua fungsi, apapun fungsinya di sini, ketika batas integralnya dari A sampai A, maka hasilnya itu sama dengan 0. Misalkan integral dari X pangkat 2 ditambahkan 5X, sin X itu ya, batasnya misalkan dari 5 sampai 5, maka hasilnya tetap 0. Seperti itu. Kemudian ini untuk batas integral, kalau misalkan batas integralnya ini ditukar ya atau dibalik dari A sampai dengan B ditukar menjadi B sampai A, maka integralnya pun nanti akan dikalikan dengan min 1. Seperti ini. Misalkan dari 1 sampai 2 mau dibalik menjadi 2 sampai 1, maka nanti di bagian depannya harus dikalikan dengan min 1. Seperti itu. Kemudian sifat integral tentu lainnya, yaitu misalkan di sini mau kita integralkan fungsi f(x) dx ini dari A sampai dengan C, kemudian kita bisa bagi, misalkan di antara A sampai dengan C ini itu ada bilangan B, maka di sini kita bisa cari luasan pada region pertama itu dari A sampai dengan B, kemudian nanti akan kita teruskan dengan cara kita jumlahkan luasan dari region kedua, yaitu dari B sampai dengan C. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Misalkan integral dari misalkan integral dari 1 sampai 5 gitu ya, dari sin x dx itu sama dengan integral dari 1 sampai 3 sin x dx ditambahkan dengan integral dari sin x dx dari 3 sampai dengan 5. Jadi lanjutannya ya. Jadi kalau yang ini 1 sampai 3, ini kita lanjutkan 3 sampai 5 seperti itu. Kemudian tentang linearan integral tentu juga, misalkan integral dari kfx misalkan 2x kuadrat, tuh duanya itu bisa ditaruh di depan. Kemudian di sini kalau penjumlahan antara dua fungsi, misalkan x kuadrat ditambah sin x, nah itu bisa kita pecah menjadi x kuadrat ditambahkan dengan integral dari sin x seperti ini. Itu pula untuk pengurangan. Ini adalah sifat-sifat dari integral tentu. Nah, di sini saya akan contohkan untuk apa ini namanya, pencarian dari integral tentu ya. Misalkan di sini saya coba yang nomor 4 ya. Misalkan nomor 4 di sini integral nomor 4 ya. Integral dari 0 sampai pi per 2, kemudian cos x ditambahkan dengan sin x dx. Maka hasil integralnya, cos integralnya adalah sin, berarti sin x, kemudian ditambahkan dengan sin integralnya adalah min cos gitu ya, min cos x. Kemudian nanti kita masukkan batas integralnya dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, di sini kita masukkan untuk batas yang pertama dulu ya, berarti sin pi per 2, jadi batas atas dulu, kemudian dikurangi dengan cos dari batas atas yaitu pi per 2 ini, kemudian nanti akan kita kurangi dengan substitusi untuk batas yang bawah, jadi batas atas dikurangi dengan batas bawah, jadi di sini adalah sin dari 0 dikurangi dengan cos dari 0. Untuk sin pi per 2, masih ingat sin pi per 2 itu berapa? Hilang Sin pi per 2? sin 90. Sin 90 itu berapa? 1. 1. Kalau cos 90? 0, Pak. 0, Pak. 0. Seperti ini. Kemudian dikurangi dengan sin 0. Sin 0 adalah 0. Min cos 0 adalah hasilnya sama dengan ini 1 dikurangi atau dikurangi ya, berarti jadi 1 plus 1 sama dengan, jadi hasil dari integral ini itu sama dengan 2. Jadi konsepnya adalah di sini teman-teman kita integralkan seperti biasa ya, kita integralkan, kemudian nanti akan disubstitusikan batas atas dulu disisipkan. Sini batas atas dulu disisipkan ya, dimasukkan ke variabel yang tadi kita integralkan. Karena tadi kita integralkan terhadap x, maka di sini dimasukkan ke variabel yang memiliki variabel x. Sini batas atas, kemudian dikurangi dengan substitusi dari batas bawah.
Oke, contoh lagi misalkan yang nomor ya sederhana aja ya, yang nomor satu misalkan. Kan di sini nomor satu itu integralnya itu sama dengan ya nomor satu ya. Nomor satu ini itu integralnya misalkan di sini akan kita dapatkan yaitu 1/3 X pangkat 3. Nanti akan kita masukkan untuk batas atas dikurangi dengan batas bawah ya. Ini batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Maka di sini 1/3 batas atas dulu kita masukkan berarti 5/3 dikurangi dengan 1/3 2/3. Misalkan di sini tadi ini 5/3 berarti 5 3 5 25 kali 5 berarti 125. 125/3 dikurangi dengan ini 2/3 8 berarti 8/3. Nah, di sini akan menghasilkan berapa itu? 125 dikurangi 8 117. 117 ya. 117/3. Seperti itu hasilnya. Jadi konsepnya adalah batas atas ya dikurangi dengan batas bawahnya. Oke. Terus ya. Oke, saya hapus ya. Ini sederhana ya contohnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas ini ada contoh-contohnya dari integral tentu. Nah, di sini saya akan membahas dua metode. Jadi yang saya keluarkan untuk UTS besok itu adalah integral tak tentu, kemudian integral tentu ya, kemudian beberapa integral fungsi transenden dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan saya masukkan untuk teknik integrasi. Nah, teknik integrasi yang saya masukkan itu dalam UTS itu ada dua, yaitu metode substitusi dan juga integral parsial. Jadi metode substitusi, metode teknik integrasi ya. Teknik integrasi itu ada banyak metode penyelesaian, yaitu bisa menggunakan metode substitusi, parsial, fungsi rasional, fungsi transenden, metode substitusi khusus, kemudian rumus reduksi. Tapi untuk yang UTS nanti sampai dengan integral parsial. Jadi di sini saya akan menjelaskan ini tentang metode substitusi dan juga integral parsial. Ya. Oke. Kita kembali ke slide yang ini dulu. Nah, di sini ada aturan substitusi untuk integral tak tentu dan juga aturan substitusi untuk integral tentu. Nah, kapan kita bisa menggunakan metode substitusi? Yaitu ketika kita mendapatkan dalam integral itu terdapat perkalian antara dua fungsi, di mana fungsi yang satunya merupakan fungsi yang identik. Fungsi yang identik itu yang seperti apa? Yaitu fungsi yang satunya ini merupakan turunan dari fungsi yang sebelumnya. Ya. Jadi di sini itu dia merupakan turunan dari fungsi yang sebelumnya. Nah, kemudian baru nanti kita misalkan, setelah kita misalkan kemudian kita integralkan ya. Jadi di sini kita sederhanakan kemudian kita integralkan seperti ini. Karena dia integralnya adalah integral tak tentu, maka nanti ditambahkan dengan konstanta sebarang. Nah, nanti kalau misalkan di sini kita menemukan metode substitusi dengan integral tentu, maka konsepnya tetap sama, yaitu perkalian antara dua fungsi ya. Di mana fungsi yang satunya merupakan fungsi yang identik dengan fungsi yang sebelumnya. Jadi ketika fungsi ini diturunkan, maka dia akan mirip dengan fungsi perkaliannya seperti ini. Nah, maka nanti yang perlu diperhatikan lagi yaitu ini perhatikan bahwasanya batas integralnya akan berubah. Ya, kalau integral tentu, ya, kalau integral tak tentu nanti tinggal plus C aja. Tapi kalau yang ini nanti kita upgrade untuk batas integralnya seperti ini. Nanti akan ada beberapa contoh yang akan saya sajikan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari metode substitusi ya. Nah, silakan perhatikan yang bagian ini. Bagian sini, ini adalah perkalian antara dua fungsi. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Jadi perkalian antara dua fungsi itu bisa aljabar dengan aljabar dengan transenden gitu ya, ataupun transenden dengan transenden. Seperti ini transenden dengan transenden. Kalau yang ini aljabar dengan aljabar. Nanti akan ada misalkan transenden dengan ini transenden, kemudian ada dengan aljabar. Ini perkalian antara fungsi ini aljabar ini transenden dengan transenden ya. Ini. Nah, di sini
kita tidak bisa langsung mengintegralkan secara langsung. Jadi kita harus menggunakan yang namanya metode substitusi. Seperti ini. Kita menggunakan metode substitusi. Kenapa kita menggunakan metode substitusi? Jadi alasan kita menggunakan metode substitusi itu, perhatikan fungsi yang ada di dalam ini sama fungsi yang ada di sini. Ketika fungsi yang ada di dalam ini kita turunkan, maka nanti akan mirip seperti yang ada di sini. Itu misalkan kita misalkan U sama dengan X pangkat 2 dilambangkan 1, maka DU-nya itu sama dengan 2X 2. Maka di sini maka di sini hasilnya sama dengan 2X dx. Nah, bagian sini akan mirip. Sehingga bentuk integral ini bisa kita sederhanakan, jadi integralnya akan berubah menjadi integral dari ini, karena kita misalkan U, berarti dia akan menjadi U, pangkatnya tetap, pangkat 10. Kemudian yang bagian 2X dx ini, karena di sini sudah kita misalkan menjadi DU, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi bentuk integral ini itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu untuk batas integralnya. Jadi tadi batas integralnya adalah mulai dari 0 sampai dengan 1, ya. Maka di sini untuk batas integral untuk yang bagian atas misalkan untuk batas integralnya itu kita substitusikan di sini. Kalau batas atasnya adalah 1, berarti ini 1 kuadrat ditambah 1, maka akan menghasilkan 2. Ya, 1 kuadrat ditambahkan dengan 1, maka batas atasnya yang asalnya adalah 1 akan menjadi 2. Untuk batas bawahnya, ya, untuk batas bawahnya, yaitu kita substitusikan batas bawahnya ini 0, berarti 0 kuadrat tambah 1, berarti sama dengan 1. Jadi ini adalah untuk batas integralnya, ya. Hati-hati ya. Jadi di sini setelah kita misalkan untuk batas integralnya, karena dia merupakan integral tentu, batas integralnya juga akan berubah. Di sini kita integralkan seperti biasa, berarti 1/11 U pangkat 11. Setelah ini kita substitusikan, ini pangkat 11 ya. Oke. Kemudian kita substitusikan 1 sampai 2. Untuk batas atasnya berarti 1/11 2 pangkat 11 dikurangi dengan 1/11 batas bawah, yaitu 1 pangkat 11. Maka hasilnya ini adalah 2048. Nanti teman-teman silakan cek, dikurangi dengan 1/11. Maka hasilnya sama dengan 2047/11. Ini. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, ini merupakan perkalian antara dua fungsi. Kita bisa menggunakan metode substitusi, alasannya yaitu perkalian antara dua fungsi, di mana fungsi yang satunya ini merupakan fungsi yang identik. Ya. Ketika kita turunkan, maka nanti hasilnya akan mirip yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa menggunakan metode substitusi. Kemudian batas integralnya, jangan lupa batas untuk integralnya nanti akan diupdate. Ya. Sini asalnya adalah 0 sampai 1, maka nanti kita update. Kita substitusikan di sini untuk batas atasnya, untuk batas bawahnya kita substitusikan, ya. Batas atasnya, kalau ini batas atasnya 1 berarti 1 kuadrat tambah 1, maka batas integralnya itu untuk yang bagian atas di-upgrade itu menjadi 2. Untuk yang bawah dari sini 0 disubstitusikan sini 0 kuadrat tambah 1 berarti sama dengan 1. Setelah sudah kita dapatkan bentuk integral baru, ya, yang lebih sederhana seperti ini untuk diselesaikan, baru kita siap untuk integralkan. Setelah diintegralkan, kemudian substitusi batas atas seperti ini, kemudian dikurangi dengan substitusi batas bawah, kemudian disederhanakan. Oke. Jadi, contoh lagi, misalkan yang boleh yang ini ya, misalkan di sini. Nah, ini untuk yang nomor 3 itu kita bisa sederhanakan dengan cara memisalkan. Jadi integral untuk yang nomor 3 itu bisa kita tuliskan 0 pi/6. Sini sin theta ya, pangkat 3 kan. Nah, penulisannya kan bisa seperti ini, dikalikan dengan cos theta di theta. Perhatikan di sini, ini kita bisa misalkan U sama dengan sin theta. DU kita turunkan sin theta menjadi cos theta di theta. Nah, maka yang bagian sini
ya, yang bagian sini kita gantikan dengan I. Maka bentuk integral ini akan kita update menjadi, karena sini sin theta sudah kita misalkan menjadi U, berarti U pangkat 3. Cos theta d theta akan kita gantikan dengan di U saja. Untuk batas integralnya, ya kita substitusikan di sini. Jadi untuk batas integral yang bawah misalkan dulu, nah, maka di sini boleh ya, ada U atas, ini maksudnya adalah batas integral untuk U ketika kita substitusikan batas atas dan juga batas bawah. Misalkan ini untuk batas bawah berarti 0, berarti sin 0, berarti maka di sini adalah 0. Kemudian di sini kalau batas atas berarti kita substitusikan pi per 6. Ya, pi per 6 itu sama dengan berapa? Sin pi per 6. Sin 30 ya. Sin 30 itu sama dengan setengah. Maka dia akan mendapatkan setengah seperti ini. Jadi integral ini itu akan berubah menjadi bentuknya adalah seperti ini. Karena ini bentuknya sudah sederhana, maka ketika kita integralkan akan menjadi 1/4 U pangkat 4. Baru nanti akan kita substitusikan ya untuk batas integralnya, yaitu mulai dari 0 sampai dengan setengah. Kita substitusikan batas atas berarti 1/4 setengah pangkat 4 ya, dikurangi dengan 1/4 0 pangkat 4. Nah, ini akan kita dapatkan 1/4 1/2 pangkat 4, berarti 1 pangkat 4, 2 pangkat 4, berarti 1/2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi di sini akan dapatkan 1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 16 sama dengan 64. Hasilnya untuk integral ini yaitu sama dengan 1/4 seperti ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode substitusi karena di sini ada perkalian antara dua fungsi, di mana fungsi yang satunya itu dia identik sama seperti ini. Kita bisa menggunakan metode substitusi. Dengan menggunakan metode substitusi berarti ada yang kita misalkan di sini kita misalkan U-nya yaitu sama dengan sin theta, kemudian kita turunkan menjadi U sama dengan cos theta di theta. Jangan lupa untuk batas integralnya yang asalnya dari 0 sampai pi per 6 kita harus update ya. Batas integralnya untuk batas bawahnya kita substitusikan 0 di sini ke U, berarti sin theta-nya akan menjadi sin 0. Sin 0 akan menghasilkan batas bawah yang baru yaitu 0. Kebetulan sama ya. Jadi batas bawah untuk integral yang lama yaitu 0, batas baru untuk batas integral yang baru juga 0. Kemudian untuk yang atas yaitu ketika pi per 6 berarti di sini adalah sin pi per 6 yaitu sin 30 derajat, maka akan menghasilkan setengah. Maka batas integralnya itu akan berubah menjadi setengah. Kemudian kita substitusikan di sini U pangkat 3 dikalikan dengan DU. Asalnya DU ini sudah sama. DU itu sama dengan cos theta dan theta. Jadi di sini DU ini itu menggantikan si cos theta d theta yang bagian sini menjadi DU saja. Setelah itu kita integralkan, maka integral dari U pangkat 3 itu sama dengan 1/4 U pangkat 4. Kita substitusikan batas atas ke U. Karena tadi kita integralnya ke U, ya seperti ini, maka akan menghasilkan 1/4 dikalikan dengan 1/2 pangkat 4 dikurangi dengan batas bawah yaitu 1/4 0 pangkat 4. Kemudian kita selesaikan dan kita operasikan atau kita sederhanakan. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Ada seperti di sini. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup Pak. Oke. Nanti akan ada latihan soal ya. Jadi teman-teman nanti silakan langsung coba cara langsung ya untuk metode substitusi dan juga nanti akan ada metode integral parsial ya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk. Ini ada beberapa latihan. Nanti akan saya tugaskan beberapa soal yang ada di sini terkait integral tertentu dengan menggunakan metode substitusi. Oke, saya akan lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang integral parsial. Di sini ini metode substitusi. Kalau di sini metode substitusi, ya. Kalau yang ini metode substitusi integralnya integral tak tentu. Kalau tadi kan integral tentu. Kalau integral tentu kan berarti ada batas integralnya kan ya. Batas bawah dan juga batas atas. Kalau integral tentu tadi berarti
batas integralnya harus diupdate ya. Kalau yang ini integral tak tentu maka nanti tidak usah diupdate, nanti disubstitusikan saja ya, kemudian nanti ditambahkan dengan konstanta sebarang yaitu plus C. Nah, ini kebetulan U-nya itu sama persis, jadi metode substitusi itu bisa kita lakukan ya kalau misalkan di sini, jadi di sini misalkan nomor satu itu kita misalkan U-nya adalah X pangkat 4 ditambahkan dengan 3X. Ya. DU-nya itu sama dengan 4X pangkat 3, jadi kita turunkan menjadi 4X pangkat 3 ditambahkan dengan 3DX. Nah, jadi yang bagian sini akan kita gantikan dengan DU yang ini. Jadi bentuk integral nomor 1, ya, bentuk integral nomor 1 itu bisa kita update menjadi bentuknya adalah integral dari ini yang tadi kita misalkan menjadi U, berarti akan menghasilkan U pangkat 30 ya, kemudian dikalikan dengan apa, DU saja. Kenapa kok dikalikan dengan DU? Karena ini sudah diwakili, ini yang dikalikan, sehingga bentuk integral ini itu lebih sederhana. Integralnya akan menghasilkan 1/31 U pangkat 30 itu ya, T plus C. Nah, di sini perbedaannya dengan integral tentu yaitu di sini U-nya harus kita substitusikan lagi yang awal. Berarti di sini sama dengan 1/31 U-nya yaitu X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 plus C. Ini salah satu letak bedanya dengan integral tak tentu ya, dengan integral tentu ya. Kalau yang tadi integral tentu langsung saja kita masukkan batas atas sama batas bawahnya itu kita update. Kalau di sini karena dia tidak memiliki batas atas sama batas bawah, maka di sini kita substitusikan ulang yang bagian U-nya tadi ya, kita kembalikan dengan pemisalan yang awal. Ini kebetulan DU-nya itu sama persis. Nah, bagaimana kalau DU-nya tidak sama persis? Contoh yaitu nomor 2. Nah, nomor 2 itu kalau kita misalkan U-nya, berarti U-nya itu adalah yang bagian yang ada di dalam ini, yaitu U sama dengan X pangkat 3 ditambahkan dengan 6X. Maka DU-nya itu sama dengan 3X pangkat 2 plus 6 DX. Nah, ini kan tidak sama kan? Tidak sama kan dengan ini. Nah, bagaimana caranya sama? Berarti di sini kedua ruas dikalikan dengan 2. Maka akan menghasilkan 2 DU itu sama dengan 6X pangkat 2 plus 12 DX. Ini kan sudah sama kan? Nah, sudah sama. Maka bagian ini, untuk yang bagian ini akan kita gantikan dengan U. Untuk yang bagian ini kita gantikan dengan 2 DU. Jadi untuk nomor 2, untuk integralnya itu, yaitu sama dengan integral dari U pangkat 5 dikalikan dengan 2 DU. Atau duanya ditaruh depan menjadi 2 integral dari U pangkat 5 DU. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan bentuknya sama dengan, ini ke sini ya, sama dengan 2 U pangkat 5 berarti integralnya menjadi 1 per U 1 per 6 ya. 1/6 U pangkat 6 plus C, karena dia integralnya adalah integral apa ini namanya, integral tak tentu ya, tambahkan konstanta sebarang plus C. Hasilnya sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 ya. 1/3 U-nya kita substitusikan balik yaitu X pangkat 3 plus 6X. Angka di sini U-nya yaitu X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Ini sama dengan ini. Jadi pada kasus yang soal yang pertama di sini turunan yang bagian U-nya ini itu ketika kita turunkan maka dia akan sama persis ini. Kalau ini dia tidak sama persis. Dia tidak sama persis. Jadi kita kalikan dengan sesuatu sehingga nanti dia akan sama persis, sehingga kita bisa menggunakan metode substitusi. Ini kalau kurang maka kita kalikan dengan sesuatu biar sama ya, cukup sini sama. Nah, ini kalau misalkan kelebihan bagaimana? Contoh misalkan nomor 3 ini itu ya, untuk yang nomor 3 yang kita misalkan adalah U sama dengan X pangkat 2 plus 4 seperti ini. Maka DU-nya itu sama dengan 2X dx. Sedangkan yang bagian sini adalah X dx.
Ini kan tidak sama kan? Bagaimana caranya biar sama? Berarti kedua ruas kita kalikan dengan setengah. Akan menghasilkan setengah DU itu sama dengan X dx. Maka yang bagian sini, X dx ini akan kita gantikan dengan setengah DU. Bentuk integral dari yang nomor 3, ya, nomor 3 ini itu, bentuk integralnya itu akan berubah menjadi integral dari ini adalah U-nya, berarti U pangkat 10, dikalikan dengan X dx-nya adalah setengah DU. Lihat bedanya. Kalau yang ini tadi itu kelebihan kan? Nah, ini 2 DU. Kalau yang ini dikalikan dengan setengah, biar sama. Nah, dikalikan dengan setengah. Kalau yang nomor 1 tadi kan sama persis. Kalau yang ini kurang. Kalau yang ini lebih. Seperti ini. Nah, di sini integralnya bisa kita sederhanakan berarti sama dengan setengah. Konstantanya ke depan ya. Jadi integral dari U pangkat 10 DU. Ketika kita integralkan menghasilkan 1/2 dikalikan dengan 10 ditambah 1/11 U pangkat 11 plus C karena dia konstanta, karena dia integralnya integral tak tentu. Kemudian U kita substitusikan balik karena tadi U-nya adalah X pangkat 2 plus 4 maka akan menghasilkan 1/2 dikali 11 ya, berarti 22. U-nya yaitu X pangkat 2 plus 4. Kemudian di sini tadi punya pangkat 11 berarti di sini pangkat 11 C. Hasilnya itu sama dengan ini. Sama ya. Sama dengan ini. Seperti itu. Ini metode substitusi untuk integral tak tentu. Kalau yang tadi integral tentu kan batas integralnya untuk batas bawah dan batas atasnya harus kita update gitu ya. Kalau yang ini dia tidak memiliki batas atas sama batas bawah, cuma di sini nanti setelah kita integralkan jangan lupa untuk disubstitusi ulang. Disubstitusi balik maksud saya. Jadi disubstitusi balik dari yang kita yang kita misalkan tadi. Ini kan pemisalannya tadi. Maka kita substitusi balik di bagian sini. Dari sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya clear. Kalau mau dicatat ya silakan. Nanti ini ya, untuk tesnya nanti teman-teman silakan open book. Ya, cuman di sini catatannya harus catatannya sendiri. Gitu ya. Baik, Pak. Saya clear? Saya clear? Oke, selanjutnya yaitu metode yang kedua. Ini metode pertama ya, yang metode substitusi. Nah, ini perhatikan nih. Ini kita bisa menggunakan metode substitusi itu kenapa? Misalkan contoh ini. Ini ketika kita misalkan U, berarti kan U-nya adalah X kuadrat plus 1. Kalau kita turunkan kan menjadi 2X ya. Nah, ini X saja. Berarti kita bisa menggunakan dia kan lebih kan. Berarti nanti DU-nya itu menjadi setengah DU. Seperti itu. Contoh lagi ini, ketika kita turunkan sama dengan ini, gitu ya. Ketika ini yang bagian filmnya ini kita turunkan gitu ya, itu akan kita dapatkan ini jadi jalan. Ini metode substitusi. Nah sekarang metode integral parsial. Kapan kita menggunakan metode integral parsial? Yaitu sama. Jadi integral parsial sama integral metode substitusi itu bisa kita lakukan apabila di dalam integral tersebut itu terdapat perkalian antara dua fungsi. Cuman bedanya yaitu kalau integral dengan menggunakan metode substitusi itu fungsi yang kita kalikan itu ya dia identik. Ya, kalau yang integral parsial dia tidak identik. Contohnya aljabar dengan transenden gitu ya, atau transenden dengan transenden sehingga ketika kita turunkan salah satu fungsi dalam perkalian tersebut dia tidak identik sama sekali pada turunannya, gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis karena kita memiliki integral itu ada dua, yaitu integral tak tentu sama integral tentu. Maka dengan tadi metode substitusi juga ada dua cara ya, untuk yang integralnya tak tentu dan juga integralnya tentu. Seperti tadi. Ya, nah, integral parsial ini juga dia memiliki dua bentuk, ya. Dia memiliki dua bentuk, yaitu integralnya integral metode integral parsial ini
ada integral tak tentu dan juga integral tentu seperti ini. Letak bedanya, jadi bentuknya itu sama ya. U dikalikan dengan V min integral dari V di U. Dari asal integral U di V. Jadi asal integralnya adalah integral U dV. Nah, nanti bentuk integral parsialnya adalah U V min integral dari V di U. Cuman di sini bedanya kalau dia integral tak tentu dan integral tentu, di sini kita substitusikan dulu. Kita substitusikan untuk batas atas sama batas bawah. Karena dia integralnya integral tentu ya. Secara konsep, jadi di sini adalah U dikalikan dengan V min integral dari V di U. Itu adalah integral parsial. Oke, kita lanjutkan. Jadi bentuknya adalah ini. Integral dari U dV sama dengan U V min integral dari V du. Ini ada beberapa catatan. Integralnya yang diberikan harus bisa menjadi dua bagian, yaitu U du, dx, dan dV. Yang dipilih dV harus yang dapat segera diintegrasi. Integral dari V du tidak boleh lebih sulit daripada integral U dV. Jadi bagian sini itu, bagian integral dari V du ini itu tidak boleh lebih sulit daripada integral yang ada di sebelah kiri ya. Karena kan kita tujuannya untuk menyederhanakan integral tersebut agar bisa lebih sederhana dan lebih cepat untuk diselesaikan. Ya, jadi jangan sampai yang kita sederhanakan itu ternyata integralnya malah lebih sulit daripada integral asalnya seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh ya. Biar teman-teman memahami. Di sini saya contohkan untuk integral parsialnya adalah integral yang integral tak tentu saja. Bentar ya. Oke. Ini integral parsial, contohnya dari integral parsial ya. Di sini yaitu perkalian antara dua fungsi. Misalkan di sini adalah perkalian antara dua fungsi, yang satu adalah fungsi aljabar, kemudian di sini dikalikan dengan fungsi transenden, yaitu dalam bentuk trigonometri. Dalam ini misalkan yaitu sin x ya, trigonometrinya bentuknya sin x, atau juga aljabar dikalikan dengan cos x seperti ini, atau di sini aljabar dikalikan dengan ln x seperti ini. Ini akan saya bahas untuk dua soal, yang pertama sama yang ketiga. Untuk yang kedua sama yang keempat, teman-teman silakan untuk dibaca atau dikerjakan sebagai latihan seperti itu. Oke, di sini, lihat. Tadi kan konsep dari integral parsial yaitu integral dari U dikalikan dengan dV itu sama dengan U dikalikan dengan V min integral dari V du. Seperti ini ya. Oke, perhatikan yang nomor satu di sini dulu. Nah, jadi integral dari X dikalikan dengan sin X dx di sini. Maka yang bagian U itu kita bisa misalkan yang ini X-nya adalah sebagai U, yang dV-nya itu adalah yang bagian sini. Nah, ini adalah yang bagian dV-nya. Oke, ini adalah perkalian antara dua fungsi. Yang satunya kalau kita turunkan dia tidak identik sama yang sebelahnya gitu ya, yang kita kalikan yang sebelahnya seperti itu. Sehingga di sini kita butuhkan U V. U-nya kita dapatkan, V-nya belum. Min integral dari V di U. V-nya belum kita dapatkan, du-nya juga belum kita dapatkan. Cara mendapatkan V sama du-nya bagaimana? Dari sini, yaitu U-nya tadi kita misalkan U-nya adalah X, maka akan kita dapatkan ya du-nya itu sama dengan 1 dx, atau kita bisa tuliskan yaitu dx saja. Jadi ini adalah 1 dx, atau kita misalkan sebagai dx saja. Kemudian yang sini tadi kan dv ya, dv itu sama dengan sin x dx seperti ini. Maka di sini untuk mendapatkan v berarti kedua ruas kita integralkan, yaitu integral dari dv, integral dari 1 dv sama dengan integral dari sin x dx. Yang bagian kiri kita integralkan akan menjadi v ya, 1 dv akan kita integralkan menjadi v saja. Yang bagian kanan kita integralkan integral dari sin x itu akan menjadi min cos x plus c. Yang kita gunakan yang bagian sini saja.
plus C-nya tidak usah digunakan. Sehingga di sini sudah kita dapatkan, U-nya kita dapatkan, DU-nya kita dapatkan, V-nya kita, DV-nya kita dapatkan, V-nya kita dapatkan. Sehingga ini sudah cukup ya. Jadi bukan U-nya ada, V-nya ada, DU-nya juga ada. Ya. Maka di sini bentuk dari integral X sin X dx dia itu akan berubah menjadi integral X-nya adalah bentuk integral dari ini ya. Jadi bentuk integral dari X sin X dx itu sama dengan U dikalikan dengan V ya. U dikalikan dengan V min integral dari V dikalikan dengan DU. Maka U-nya di sini yaitu X, V-nya adalah min cos X, pada cara penulisannya ya. Min integral dari V-nya adalah min cos X dikalikan dengan DU. DU-nya itu sama dengan DX di sini. X. Nah, di sini ketika kita sederhanakan menjadi min X dikalikan dengan cos X. Ini min menjadi plus ya. Plus integral dari cos X dx. Cos X dx. Ini menjadi min X dikalikan dengan cos X. Integral dari cos sama dengan sin. Jadi plus sin X plus C. Karena di sini integralnya integral tak tentu. Di sini adalah plus C. Maka hasil ini sama dengan hasil yang ini. Nah, ini jadi di sini ini adalah bentuk integral awalnya ya. Ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung ataupun dengan menggunakan metode substitusi juga tidak bisa, sehingga kita menggunakan yang namanya integral parsial. Sini integral parsial dibutuhkan yang namanya U dikalikan dengan V min integral dari V di U. U-nya tadi kita misalkan adalah X, kemudian dV yang bagian dV-nya yaitu si sin X. dV-nya adalah sin X dx ini. Sehingga kita tugasnya itu mencari V-nya, kemudian mencari DU-nya. Sehingga dari U-nya ini kita turunkan untuk mendapatkan DU, dV-nya ini kita integralkan untuk mendapatkan V. Sehingga ketika di sini sudah kita dapatkan semua, kita tinggal substitusikan. Kemudian perhatikan di bagian sini bahwasanya integral yang ada di sebelah sini itu lebih mudah diselesaikan daripada yang ada di sebelah kiri. Sehingga di sini kita bisa memisahkan ini yang bagian U-nya, ini yang bagian dV-nya. Yang nomor 2 nanti teman-teman silakan dibuat latihan. Nah, untuk yang nomor 3 ini, nah ini seperti yang saya sebutkan tadi itu dibuat sehingga integralnya itu lebih mudah untuk diselesaikan. Sehingga kita harus teliti mana yang pantas untuk menjadi U, mana yang pantas untuk menjadi dV. Contoh nomor 3 ini, jadi yang bagian depan ini tidak harus dia itu dimisalkan menjadi U. Karena nanti kalau misalkan teman-teman misalkan yang bagian U-nya adalah X kuadrat, maka nanti integralnya akan lebih sulit diselesaikan. Sehingga di sini yang dipilih untuk menjadi U-nya yaitu yang bagian ln X. Yang bagian dV-nya yaitu X kuadrat dx. Jadi di sini misalkan U-nya adalah ln X, dV-nya yaitu X kuadrat dx. Tadi integral parsial kan kita butuh U dikalikan dengan V. U-nya ada, berarti V-nya belum kita dapatkan. Integral dari V du, V-nya tadi belum kita dapatkan. Du-nya berarti juga belum didapatkan. Jadi di sini tugas kita yaitu mencari du dan juga mencari V. Nah, untuk mendapatkan du, berarti di sini U diturunkan terhadap X gini ya. Jadi U-nya akan menjadi du, ln X akan menjadi 1/X dx. Ln X ini kan turunannya kan 1/X dx. Seperti ini. Kemudian yang bagian V, berarti yang bagian sini kita integralkan kedua ruas. Yang bagian kiri akan kita dapatkan V saja. Kemudian yang bagian kanan kita integralkan terhadap X menjadi 1/3 X pangkat 3 plus C. Cuman plus C-nya ini tidak bisa digunakan. Cukup kita dapatkan yang V-nya adalah ini. Ketika kita sudah dapatkan U-nya dapat, kemudian yang kita butuhkan adalah V-nya dapat, ini ya, U-nya dapat, V-nya dapat, kemudian min integral V-nya dapat, DU-nya juga dapat, sehingga kita substitusikan saja ini. U-nya adalah ln X, V-nya adalah 1/3 X pangkat 3, min integral dari V, V-nya adalah 1/3 X pangkat 3, DU-nya yaitu 1/X dx.
Sehingga di sini kita sederhanakan ini kalau ada bentuk transenden ketemu aljabar, berarti aljabar didahulukan penulisannya, ini aljabarnya, ini transendennya. Min 1/3. Nah, ini kenapa kok jadi X pangkat 3? Yaitu karena X pangkat, di sini kan X pangkat 3 dikalikan dengan 1/X. Nah, maka akan menghasilkan X pangkat 3 dibagikan dengan X. X-nya ini kan pangkat 1. Sama dengan X pangkat 3 dikurangi 1 kan? Nanti sama dengan X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2. Sehingga bisa lebih sederhana. Integral dari X pangkat 2 itu kan 1/3 X pangkat 3. Berarti 1/3 dikalikan dengan 1/3 menghasilkan 1/9 X pangkat 3. Seperti ini. Ini adalah integral parsial ya. Untuk contoh dari integral parsial ada banyak. Ya, ini ada beberapa contoh dari integral parsial ya. Nah, ini kan perkalian antara X dengan oke, saya klik dulu. Nah, ini adalah perkalian antara dua fungsi, di mana satu fungsinya itu ketika kita turunkan dia tidak identik ya. Kalau kita turunkan dia tidak identik. Ini kan kalau kita misalkan menjadi U, menjadikan 2X. Kalau kita turunkan kan dia menjadi U saja kan. Nah, ini tidak bisa menggunakan metode substitusi, maka harus menggunakan metode integral parsial. Ini juga ya. Jabar dengan transenden, dalam hal ini transendennya adalah bentuk fungsi eksponensial. Maka di sini kita menggunakannya bukan dengan menggunakan metode substitusi, tetapi kita menggunakan yang namanya integral parsial metodenya. Ini contoh-contohnya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Sebelum saya berikan untuk tugasnya yang mana. Saya izin bertanya Pak tentang yang jawaban soal tadi Pak. Kan punya itu kan X ya Pak. Yang soal yang tadi, yang jawaban yang tadi Pak. Kan Yang ini? Ya betul kan. U-nya itu yang nomor 1 itu kan X ya Pak. Kenapa DU-nya menjadi DX gitu Pak? Nomor 1. Iya Pak. Punya kan, yang ini. Punya itu sama dengan X. Kenapa kok DU-nya menjadi DX? Seperti itu ya? Ya Pak. Ya, ini kan U. U sama dengan X. X ini kan sama dengan 1X gitu kan ya. U kalau kita turunkan kayak misalkan gini. Y sama dengan X. Kalau kita turunkan kan menjadi DY per DX. Turunan dari X itu kan sama dengan 1. DY itu sama dengan 1 dikalikan dengan DX. Kan seperti ini. 1 DX itu penulisannya sama dengan DX. Sama kayak U saja. U sama dengan X, maka turunannya berarti DU per DX. Ini X-nya akan menjadi 1. Turunan dari X kan 1 kan? DU itu sama dengan 1 DX. Sama dengan DX saja. Karena dia 1. Kan gitu. Ya. Contoh, kalau misalkan lagi nih. Saya mempunyai U sama dengan 7X. Maka, atau Y lah. Y sama dengan 7X. Maka turunan itu kan simbolnya ada yang Y aksen. Atau di per DX. Kan seperti ini kan. Penulisan dari turunan. Nah, sini. Maka untuk yang turunan dari DX 7X itu kan sama dengan 7 saja. Nah, maka DY itu sama dengan dua ruas kita kalikan dengan DX, maka menghasilkan 7DX. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia 1, maka ini kan tinggal 1, ini 1 saja. Jadi DY sama dengan DX. Kalau Y-nya simbol dari Y saya kalikan dengan U, berarti kan DU sama dengan 7DU kan gitu kan. Kalau 7-nya 1 ternyata 1 DX kan gitu. Paham di sini? Paham Pak. Oke. Ada yang lain silakan. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Ada? Cukup Pak. Oke, saya clear ya. Oke. Sini akan ada dua soal, akan ada saya berikan beberapa soal latihan yang dikumpulkan ya.
Nah, ini untuk yang pertama kita dari integral metode substitusi dulu ya. Ini. Metode substitusi ya. Oke. Integral tentu, contoh integral tentu. Oke, ini metode substitusi. Oke, silakan dicatat untuk poin-poin soalnya dengan menggunakan metode substitusi. Oke, contoh nanti teman-teman silakan kerjakan ya. Nah, ini dengan menggunakan metode substitusi misalkan nomor 22 silakan dikerjakan. Kemudian di sini jadi ini sudah. Oke, yang ini menggunakan metode substitusi dari integral tak tentu. Kalau yang ini metode substitusi sama metode substitusi tapi dia menggunakan integral tentu gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu misalkan yang ini 52. Oke, silakan di screenshot dulu untuk tugas yang pertama metode substitusi. Sudah, nanti bisa di grup ya untuk yang nomor ini ya. Sudah? Sudah Sudah Pak. screenshot? Oke. Kemudian untuk yang soal yang selanjutnya yaitu dari slide yang satunya dengan menggunakan integral parsial. Ini integral parsial. Untuk nomor pengerjaannya teman-teman silakan kerjakan untuk yang nomor 6 sama nomor 4. Oke. Yang menggunakan integral parsial ya. Oke. Nah, ini untuk pengerjaannya silakan dikerjakan sampai dengan hari Jumat pukul 12 siang. Gitu ya. Nah, untuk soal ini tadi ya dikerjakan maksimal hari Jumat pukul 12 siang. Karena nanti akan ada tugas selanjutnya ya, tugas besar sebelum tes. Sudah di screenshot? Saya clear ya? Iya, Pak. Sudah Pak. Oke. Pak, ini masuknya tugas 4 ya, Pak? Silakan kalian hitung sendiri ya. Dulu terakhir tugasnya itu keberapa? Gitu ya. Kalian tanya teman-teman lah. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman silakan melakukan presensi dulu. Oke, silakan melakukan presensi sekarang. Ini ya, fokus dulu. Kelas D ya.
materinya hari ini yaitu teknik integrasi substitusi pada integrasi. Ya, Rasul Ulum ada? Rasul Ulum nggak ada ya? Kemudian apa ini? Dimas tidak ada ya, Dimas. Kemudian siapa lagi? Nasrullah, Nasrullah tidak ada. Kemudian Syefa. Pak Sefa hadir, Pak. Syefa hadir. Coba kita cek. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Syefa, kemudian tadi Nasrullah nggak ada ya? Ada ya? Kalau Nasrullah. Dimas. Fauzan Hamdani ya adanya ya. Mas Ali Nugroho nggak ada ya. Oke, satu lagi tadi. Ini yang nggak ada teman Dimas Fauzan Hamdani ya. Nggak ada ya. Ada yang nggak ada cuman. Oke, silakan melakukan validasi teman-teman. Salah satu. Oke, silakan melakukan validasi. Ini teman-teman kita sudah melakukan perkuliahan sebanyak hari ini berarti ada 6 kali. Oke, terima kasih. Ini sudah 6 kali ya. Jadi di sini nah, ini kita sudah melakukan 6 kali pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya pertemuan ketujuh itu saya tidak melakukan pertemuan ya. Tapi saya gantikan dengan tugas besar untuk persiapan UTS. Jadi nanti untuk pertemuan ketujuh nanti saya berikan tugas. Biasanya tugasnya adalah soal-soal UTS pada tahun-tahun sebelumnya, bisa tahun kemarin atau 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah itu untuk mengganti pertemuan ketujuh dan itu eh, yang pernah mengikuti saya pasti tahu. Jadi untuk pengerjaan untuk tugas besarnya itu ya dikumpulkannya itu adalah H-1 sebelum UTS dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau kita UTS itu kan kalau saya tidak salah informasi ya dari Mbak Syifa itu jadwal UTS untuk genap ya. Nah, ini jadwal kita untuk kalkulus 2 Bu Reski atau saya ini ya.
12G kelas A, B, C, kayak kalau yang saya DE ya, ini adalah hari Rabu. Berarti untuk tugas besarnya itu dikumpulkan hari Selasa, eh, maksimal ya, hari Selasa tanggal 8 pukul 12 ya. Bisa dipahami teman-teman? Nanti untuk tugas pengganti pertemuan ke tugas besar atau pengganti pertemuan ke-7 nanti akan saya kirimkan di WA Group. Bisa dipahami teman-teman? Siapa? Kemudian untuk ini ya, untuk pengerjaannya nanti open book ya. Nanti open book tapi tulisannya masing-masing. Oke, itu dulu untuk pertemuan. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Kalau tidak ada, silakan di open cam dan opennya. Saya mau salam. Oke, silakan di open cam sebentar. Saya screenshot dulu. Oke, izin saya screenshot dulu ya. Oke ya. Kan kami itu biasanya dinyalain terus ditinggal aja gitu ya. Oke, silakan di open mute. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya untuk pagi ini. Selamat belajar. Jadi saya pesan ya, biasanya teman-teman itu kalau UTS itu nilainya itu jeblok gitu. Setiap mata kuliah biasanya gitu. Dari tahun ke tahun. Cuma di sini biar tidak jeblok ya, teman-teman dipersiapkan mumpung masih lama ya UTS-nya ya. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan baik itu MK Kalkulus 2 ataupun MK yang lain silakan dimaksimalkan. Ketika nanti teman-teman sudah masuk UTS nanti teman-teman sudah siap gitu ya sehingga nilainya apa namanya bisa maksimal baik itu sebelum UTS ataupun nanti setelah UTS gitu. Saya ingatkan tidak ada ujian remedial ya, tidak ada ujian susulan hanya untuk yang sakit saja ya. Tidak ada ujian perbaikan gitu ya. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sampai sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima salam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.